Apa sih resiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol selama bertahun-tahun? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online. Buat teman-teman semua yang saat ini telat bayar atau gagal bayar pinjol dan mungkin akan berpikir kapan sih utang kita otomatis lunas dan kira-kira resikonya apa kalau kita udah telat bayar setelah bertahun-tahun lamanya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa utang pinjol ini akan selamanya akan menggerogoti kita, akan mengganggu kita, dan membuat kita itu hidupnya akan jadi berantakan, itu salah besar. Kekhawatiran kalian itu nggak boleh dilebih-lebihkan dan juga jangan terlalu dipupuk sehingga ketakutan ini akan membuat kalian tidak bisa berpikir dengan jernih. Masalah gagal bayar pinjol itu banyak banget orang-orang yang udah telat dan mungkin bahkan bertahun-tahun. Cuman memang ada orang-orang yang setelah bertahun-tahun itu utangnya otomatis lunas. Kenapa dan kok bisa? Jadi, masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu teman-teman harus tahu kalau memang pinjol kadang membuat pemutihan atau memberikan pelunasan otomatis kepada nasabah-nasabah yang dianggap tidak bisa lagi membayar hutangnya. Kenapa? Karena simple, mereka tidak mau data mereka rusak di mata OJK. Mereka tidak mau kinerja mereka, SOP mereka, bagaimana cara kerja operasional mereka, dianggap ada yang salah dari sisi OJK. Takutnya kalau diaudit, diperiksa, izinnya dicabutkan, jadi masalah lagi. Nah, sekarang kita akan gali lagi kalau udah bertahun-tahun itu apakah makin parah, makin puyeng, makin stres, atau makin tenang? Jawabannya makin tenang. Nah, stresnya itu memang sengaja dibikin di awal-awal. Karena kan di awal-awal kita ditagih. Tapi kalau udah bertahun-tahun, pastinya kan nama kalian udah mulai dikesampingkan. Udah mulai tidak diprioritaskan lagi. Jadi ya penagihan itu mungkin sesekali aja, nggak sering-sering kayak gitu teman-teman. Jadi saya rasa hal ini buat teman-teman sekalian perlu dipahami juga. Hal ini perlu diketahui juga. Bahwa insya Allah semua masalah hutang kalian itu pasti akan beres dengan sendirinya. Yang penting kalian yakin aja, kalian prioritaskan untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik, terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dana tambahan. Maksudnya dana tambahan ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi mencari penghasilan tambahan dari kerja sampingan atau usaha sampingan atau apapun itu. Karena ya kita ini di situasi yang memang sedang dalam tanda kutip itu diri kalian kacau karena penagihan-penagihan tadi. Karena statement-statement, ancaman, giringan opini dari oknum-oknum DC yang membuat teman-teman itu gelisah dan ya mau nggak mau berusaha untuk membayar dengan cara yang cepat. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang sampai minjem di tempat lain untuk bayar utang sebelumnya. Nah ini yang seringkali dinamakan gali lubang dan tutup lubang. Ya, jadi galbe itu aman, kalau nggak ada duit nggak usah dibayar dulu, pelan-pelan aja, tapi sekali lagi fokus di pekerjaan kalian, fokus di kehidupan kalian, fokus perbaiki finansial kalian, masalah pinjol urusan belakang insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Yang penting teman-teman harus terus berdoa, biar segera bisa melunasi hutangnya, biar bisa segera mendapatkan rezeki yang berkah, yang mana ini semua bisa menyelesaikan semua masalah hutang kalian, dan kalian tidak akan pernah menyentuh yang namanya aplikasi pinjol lagi. Saya yakin itu pasti akan menjadi sebuah niatan baik yang berakhir dengan hasil yang baik pula. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.